Baik, selamat bertemu kembali. Topik saat ini adalah tentang cartilago, yang disebut juga sebagai jaringan pengikat pendukung. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa cartilago itu memiliki beberapa jenis. Nah, pembagiannya itu adalah berdasarkan komposisi serabutnya. Yang pertama adalah cartilago elastis, cartilago hyalin, dan cartilago fibrosa. Ya, jadi ada 3 pembagian di sini berdasarkan serabut yang terdapat di dalam cartilago. Oke, kemudian kalau kita melihat dari komponen-komponen yang terdapat di dalam cartilago. Satu, adanya sel cartilago. Yang kedua, adanya substansi dasar atau matriks ekstraseluler. Yang ketiga adalah komponen fibriler. Nah, kalau kita lihat yang pertama tentang selnya, di sini terdapat 2 macam sel, yaitu sel kondroblast, sel kondrosit yang kedua. Kemudian untuk substansi dasarnya, atau biasanya lebih sering disebut dengan matriks ekstraseluler, yaitu bahan dasarnya adalah glikosaminoglikan dan proteoglikan. Sedangkan untuk komponen fibrilernya, dari ketiga jenis cartilago tadi, komponen serabutnya itu hanya 2 tipe, kolagen dan elastis saja. Jadi kalau kita lihat sel cartilago, kondroblast dan kondrosit, yaitu terletak di dalam ruang yang dibatasi oleh matriks, yaitu lakuna. Di dalamnya terdapat kondrosit. Jika lebih dari 1 sel cartilago, ruangannya itu disebut sebagai nest cell atau sarang sel. Sedangkan sel-sel yang terdapat di dalamnya disebut sebagai sel isogen, karena bentuk dan ukurannya biasanya sama. Kemudian substansi dasar cartilago itu adalah matriks. Ada 2 tipe matriks, yaitu matriks teritorial atau matriks kapsuler. Yang kedua adalah matriks interteritorial. Nah, pada awal pembentukannya, pada awal kehidupan fetal, sebagian besar kerangka tubuh itu adalah cartilago. Sedangkan pada mamalia dewasa, tetap juga ada cartilago ini. Nah, cartilago itu berkembang dari mesenkim sebagai sel asalnya, yang kemudian menjadi kondroblast dan kondrosit. Fungsinya,
adalah sebagai penyokong, peredam permukaan gesekan, perkembangan, dan pertumbuhan. Nutrisi dari kartilago ini terjadi melalui difusi karena pada kartilago itu tidak memiliki pembuluh darah atau vaskularisasi, tidak ada. Kemudian kita lihat yang pertama dari kartilago ini adalah kartilago hialin. Hialin berasal dari kata hialos atau gelas atau bening ya. Jadi hialin segar. Kalau kita lihat dengan mata biasa dia warnanya bening putih dan translusen. Nah, distribusinya kita bisa menemukan kartilago hialin ini pada permukaan persendian, sehingga kadang-kadang disebut juga sebagai kartilago articularis. Kemudian saluran pernafasan kita dapat pada hidung, laring, trakea, dan bronkus. Kemudian kita lihat strukturnya. Matriksnya terlihat homogen pada kartilago hialin karena substansi dasar dan serabut kolagen yang terdapat di dalamnya mempunyai indeks bias yang sama. Kedua, serabut kolagennya merupakan fibril halus yang tersebar merata, sehingga semuanya itu menyebabkan terlihatnya homogen matriksnya. Terdapat banyak serabut kolagen, juga terdapat sedikit serabut elastis. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya dari kartilago hialin. Jadi lapisan terluarnya kita sebut perikondrium, yang terdiri atas dua lapis. Yang pertama adalah fibrous layer, yang kedua adalah chondrogenic layer. Atau disebut juga lapisan fibrosa dan lapisan chondrogenic. Nah, pada lapisan chondrogenic ini kita temukan banyak sel-sel kartilago yang berjenis chondroblast, ya, sebagai sel-sel mudahnya yang mudah membelah. Kemudian di luarnya kita melihat, di luar perikondrium kita melihat adanya macam-macam bentukan di situ. Di situ kita bisa melihat adanya kondrosit, kemudian ada yang namanya matriks, kemudian ada juga lakuna, dan nest cell atau sarang sel ya. Jadi lakuna dan sarang selnya adalah tempat atau ruang di mana terdapat sel-sel kartilago, baik itu yang disebut sebagai sel lesugen maupun sel kondrosit. Ini kartilago hialin dengan gambaran yang lebih luas. Ya, di sini kita bisa lihat adanya perikondrium, kemudian lapisan fibrosa dan lapisan chondrogenik, kemudian ada chondroblast, ada kondrosit yang terletak di dalam lakuna, dan sel lisogen yang terletak di dalam sarang sel.
Ya, ini lebih jelas bisa dilihat adanya perikondrium. Jadi ada lapisan fibrosa dan lapisan kondogenik. Nah, di sini kita lihat kondrosit yang terdapat di dalam lakuna. Nah, masih sama, hanya dengan gambar yang lainnya. Di sini ada terdapat lakuna dengan sel lisogen. Ini adalah sel kondrosit. Kemudian yang disebut sebagai yang warnanya ungu ini adalah matriks teritorial. Dan yang warnanya ungu lebih muda itu adalah matriks interteritorial. Ini dengan pembesaran 400. Jadi semuanya adalah matriks ya. Di sini ada terlihat ditulis ground substance. Ground substance ini adalah matriks ya. Kemudian yang kedua tentang cartilago elastis. Dalam keadaan segar, warnanya kuning, tidak tembus cahaya, dan dia lebih lentur dibandingkan dengan cartilago hyalin. Distribusinya pada daerah yang memiliki atau yang memerlukan fleksibilitas tinggi. Contoh, pada cuping telinga, dinding saluran telinga luar, pada tubular cucus, dan epiglotis. Dan sebagian pada kerangka laring. Oke, kalau dilihat strukturnya, matriks substansi dasar tertutup oleh rapatnya anyaman serabut kolastis. Mengandung serabut kolagen juga, tapi sedikit. Banyak mengandung serabut elastis. Dan sama dengan hyalin juga memiliki perikondrium. Ini cartilago elastis dengan pewarnaan Orsein blue. Tampilannya hampir sama seperti pada hyalin. Ada perikondrium dengan fibrosa dan kondogenik layernya. Kemudian ada kondrosit ini yang terletak dalam lakuna. Kemudian ada yang disebut sebagai nasal yang di dalamnya terdapat sel isogen. Dan di sini kita melihat matriksnya, terlihat ada serat-serat agak kasar dari serat elastis. Ya, yang dominan di sini adalah serabut elastisnya. Ya, di sini kita dengan jelas bisa melihat adanya matriks yang dipenuhi dengan serat elastis. Tetap sama seperti yang lain, ada kondrosit, ada serat elastis, ada nukleus dari kondrositnya. Ya, yang merah-merah di sini ini adalah serabut elastisnya. Ini adalah perikondrium, lapisan fibrosa, ini lapisan kondogenik, hanya kondroblas. Kemudian yang ketiga, cartilago fibrosa. Distribusinya terdapat pada daerah yang memerlukan penyokong kuat.
Contohnya pada diskus intervertebralis dan pada beberapa cartilago articularis. Kemudian juga pada symphysis os pubis, pada ligamentum teres femoris. Kemudian pada tempat pelekatan beberapa tendo pada tulang. Oke, kita lihat strukturnya. Serabut kolagennya banyak dan kasar. Serabut kolagen itu sebagai anyaman yang padat. Terdapat serabut elastis juga, tidak ada perikondrium. Ya, itu berbedanya dengan yang hialin dan elastis. Kalau cartilago fibrosa tidak memiliki perikondrium. Tampilan histologinya mirip jaringan pengikat padat. Oke, ini salah satu gambaran dari cartilago fibrosa. Ini kita bisa melihat tadinya kolagen fiber ya, yang ditunjuk dengan panah merah ini kolagen fiber kasar. Kemudian ini isogenous cell, ada bulatan-bulatan ini. Dan di sini kita bisa juga melihat banyak lakuna-lakuna yang kosong ya. Karena kodositnya sudah tidak ada lagi. Ya, ini gambarannya patologi fibrosa. Sekarang kita melihat pertumbuhan cartilago. Pertumbuhan cartilago itu hanya dua, interstisial dan aposisi. Interstisial berarti adanya mitosis. Aposisi itu ada perubahan fibroblast dalam perikondrium. Kemudian regenerasinya sangat rendah dan lambat. Perubahan retrogresifnya adalah kalsifikasi. Kemudian kita lihat kelainan pada cartilago. Satu, asbestos karena gangguan nutrisi, penyakit kronis, dan usia lanjut. Yang kedua adalah kelainannya adalah kalsifikasi. Nah, kita lihat nih, kalsifikasi pada cartilago ini adalah suatu kondisi patologis ya. Yang kita bicarakan adalah pada kondisi yang patologis. Kalsifikasi pada cartilago juga terjadi pada keadaan normal, yaitu pada proses osteogenesis enchondralis. Jadi kalsifikasi ini bisa terjadi pada cartilago bila kalsium yang mengendap di tulang rawan yang seharusnya tidak mengapur. Jadi terjadinya bila kalsium mengendap di tulang rawan. Penyebab kalsifikasi abnormal: gangguan metabolisme, trauma, peradangan kronis, penyakit sendi, dan faktor usia. Nah, ini bisa terjadi jika hipertrofi kondrosit, jadi kondrositnya membesar. Yang kedua, ion kalsium dan fosfornya banyak di dalam tubuh. Kemudian pH lingkungannya basah. Dan adanya substansi interseluler organik yang mempunyai afinitas terhadap garam kalsium apabila berada di sekitar titik pengendapan. Kemudian terjadinya peningkatan enzim alkali fosfatase. Jadi semua ini dapat menyebabkan proses
kalsifikasi abnormal ya pada tulang rawan. Nah, gejala yang muncul biasanya nyeri sendi, kaku, pembengkakan, atau penurunan fleksibilitas. Contoh pada chondrokalsinosis, atau disebut juga CPPD disease, atau disebut juga Posidot-Gout. Kalsium menumpuk di tulang rawan sendi menyebabkan nyeri dan kaku. Kondisi lain lagi kalsifikasi adalah pada osteoartritis, di mana terjadi degenerasi tulang rawan yang digantikan atau terjadinya proses kalsifikasi di sana. Proses penuaan juga bisa terjadi jika tulang rawan bisa mengeras seiring usia. Ini adalah gambaran chondrokalsinosis, ya, ada ketemu trabekula tulang di sini. Di slide terakhir adalah gambaran tentang osteoartritis. Jadi perubahan tulang rawan sendi menjadi terkalsifikasi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk topik kartilago kali ini. Ya, sebagai pengulangan, ada 3 tipe kartilago. 1. Kartilago hyalin, kedua elastis, dan ketiga kartilago fibrosa. Poin penting lainnya adalah perikondrium. Perikondrium itu ada 2 lapis, lapisan fibrosa dan lapisan kondrogenik. Kemudian sel-selnya ada sel kondroblast dan sel kondrosit. Nah, yang kondrosit ini kadang-kadang karena dia terletak di dalam sarang sel, dia disebut sebagai sel isogen. Kemudian perikondrium ini hanya ditemukan pada kartilago hyalin dan elastis, tidak terdapat pada kartilago fibrosa. Untuk kartilago fibrosa, dia biasanya serat-serat kolagennya kasar sehingga terlihat sebagai garis-garis. Kenapa disebut sebagai aspes vaserum? Kadang-kadang karena gambarannya seperti gambaran Flavonderma itu yang terbuat dari aspes. Itu untuk kartilago fibrosa. Oke, demikian. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu di topik yang lain.